Halo Sobat Dista, balik lagi dengan gue Okta. Di video kali ini nih gue mau ngebahas kalau pemerintah nih udah secara resmi memberikan bantuan subsidi untuk motor listrik dan mobil listrik. Dan buat teman-teman nih yang penasaran syaratnya apa aja dan harus ngapain aja sih, nah nonton video ini, simak baik-baik dan jangan di skip. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, subscribe Ridista biar tahu update-update terbaru dari Ridista. Sebelum gue bahas syarat-syaratnya, jadi cuma 3 merek motor nih ya yang dapat subsidi dari pemerintah. Yang pertama itu Gesit, yang kedua Volta, yang ketiga ini Celis. Jadi cuma 3 merek itu ya. Jadi kayak misalnya kok Uinfly nggak dapet, terus kayak Alfa nggak dapet, terus VR nggak dapet. Nah ini ketiga merek ini juga belum dapat subsidi dari pemerintah. Kenapa nggak dapat subsidi dari pemerintah? Karena ini syarat-syaratnya itu motor listrik itu harus memiliki TKDN sebanyak 40% atau lebih. Jadi 3 merek ini kayak Gesit, Volta sama Celis itu sudah memiliki TKDN sebanyak 40%. Yang gua nggak sebutin itu berarti mereka belum memenuhi syarat atau misalnya TKDN-nya belum sampai 40%. Sementara untuk kendaraan mobil listrik ini cuma ada 2 merek ya, jadi Hyundai dan juga Wuling. Produknya ini juga cuma 2, jadi Ioniq 5 sama Wuling RV. Dan pemberian subsidi motor listrik dan mobil listrik ini berlaku di 20 Maret 2023. Bantuan subsidi ini hanya untuk 200.000 motor listrik di seluruh Indonesia. Kalau gua search di Google nih, pengguna motor biasa aja sampai 153 juta sampai Desember 2022. Nah itu kalian bisa bayangin ya, ini berarti subsidi ini sangat sedikit dan sangat susah sih. Dan jumlah mobil listrik dapat bantuan subsidinya nih hanya 35.900 unit kendaraan. So ini menurut gue sih juga sangat sedikit dan juga sangat sulit ya kemungkinan untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jika kalian nih tertarik untuk membeli motor listrik dan juga mendapatkan subsidi 7 juta, kalian harus ke dealer membawa KTP. Namun perlu diingat nih ya, satu NIK hanya mendapatkan 1 unit motor dan mobil listrik. Itu artinya nih nggak semua masyarakat berhak mendapatkan subsidi motor maupun mobil listrik. Dan untuk syarat-syaratnya, yang pertama nih ya, pelaku usaha mikro kecil menengah atau yang kita sebut UMKM. Dan khususnya ini penerima kredit usaha rakyat. Yang kedua, penerima Bampres Produktif Usaha atau yang kita sebut BPUM. Yang ketiga, pelanggan listrik 450 sampai 900 volt ampere. Nah, ini ada yang nanya nih, kok kalau misalnya motor listrik yang konversi gimana nih? Kalau motor listrik konversi ini pemerintah udah resmi bisa mendapatkan 7 juta, tetapi unitnya cuma 50.000. Dan ada syarat tambahannya nih kalau misalnya mau dapat subsidi untuk motor konversi. Syarat yang pertama, motor harus dalam keadaan layak yang berkapasitas 100 sampai 150 cc. Yang kedua, hanya 1 motor listrik yang bisa dikonversi per kepemilikan. Kalau misalnya punya 2-3 motor berarti cuma 1 aja. Yang ketiga, motor harus dikonversi di bengkel yang sudah bersertifikat dari Kementerian Perhubungan. Yang keempat, motor yang harus dikonversi harus memiliki surat lengkap dan aktif. Jadi kalau yang nggak aktif ini nggak bisa nih. Yang kelima, nama pemilik kendaraan tercantum dalam STNK harus sesuai dengan KTP. Ya sob, itu semua penjelasan singkat gua. Jadi buat teman-teman yang masih belum mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi itu syarat-syaratnya untuk menerima subsidi. Ingat ya, di tanggal 20 Maret 2023. So, gue Okta, gue pamit undur diri, jaga kesehatan kalian masing-masing. See you di next video. Bye-bye.